kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, itulah yang memelihara hati dan pikiran. Amin. Shalom dan selamat pagi. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan pada pagi hari ini menyapa kita dari kitab Kisah Para Rasul, pasal yang ketiga, ayat yang kedua ditambah dengan ayat yang ke-8. Demikian bunyinya. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang Bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam Bait Allah. Ayat yang ke-8, ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam Bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, ada yang mengatakan manusia dapat hidup 40 tanpa makan, 3 hari tanpa minum, dan 8 detik tanpa udara. Tetapi 1 detik manusia tidak dapat hidup tanpa harapan. Oleh karena itu, harapan sangat penting bagi kehidupan manusia. Karena harapan itu merupakan sebuah elemen dasar yang utama bagi kehidupan manusia dan eksistensi manusia. Namun seringkali kita mungkin melihat di tengah-tengah kehidupan kita, jika seseorang mendapat pergumulan yang besar dalam kehidupannya, menghadapi situasi-situasi yang berat dalam kehidupannya, dan memiliki kekecewaan yang begitu besar di dalam kehidupannya karena fisik yang kurang sempurna, maka itu dapat membuat seseorang itu menjadi hilang harapan dan putus asa. Tetapi satu hal yang pasti Bapak Ibu, ketika kita ingin mengalahkan pergumulan itu, menghadapi, menaklukkan situasi-situasi yang sulit itu, melewati tantangan-tantangan kehidupan ini, bahkan kita mau menaklukkan kekecewaan yang ada di dalam diri kita, kita harus memiliki harapan di dalam kehidupan kita. Karena dengan harapan, kita mampu kuat. Kita mampu melewati pergumulan-pergumulan kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, dalam firman Tuhan pada pagi ini memberitahukan kita bahwa ada seorang laki-laki yang sudah lumpuh sejak lahirnya. Dia duduk di pintu gerbang Bait Allah setiap harinya, dan pintu gerbang itu bernama Gerbang Indah yang dikatakan di ayat 2. Pintu gerbang itu dia meminta sedekah untuk setiap orang yang ingin hendak masuk ke Bait Allah. Dari sini kita melihat bahwa laki-laki ini adalah seorang pengemis. Tetapi ada hal yang menarik, setiap hari dia duduk untuk meminta sedekah di dekat pintu gerbang Bait Allah. Dia tidak berpindah ke tempat lain Bapak Ibu. Dia tidak pernah berhenti untuk meminta sedekah setiap harinya di depan pintu gerbang Bait Allah. Bisa saja dia pergi kemanapun, tetapi hanya satu tempat yang dia tuju, yaitu pintu gerbang Bait Allah. Artinya dia memiliki sebuah harapan yang besar di dalam kehidupannya bahwa dia akan sembuh. Dan ternyata di ayat 3-7 menunjukkan bahwa harapan yang selama ini dia miliki di dalam kehidupannya tidak menjadi sia-sia. Ketika Rasul Petrus dan Rasul Yohanes
pergi ke bait Allah, dia melihat pengemis itu duduk di situ meminta sedekah. Kemudian mereka menghampiri. Rasul Petrus berkata, lihatlah kami. Kemudian pengemis itu menatap kedua rasul itu dan dengan penuh harapan, seperti yang dikatakan di ayat 5, bahwa dia akan mendapat sesuatu dari kedua rasul itu. Dan seketika itu Petrus berkata di ayat 6, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Dan seketika itu kaki dari pengemis itu kuat, dan di ayat 8 dikatakan ia melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Terjadi mujizat Tuhan yang besar bagi kehidupan pengemis itu. Dia boleh sembuh, dia boleh berjalan kembali, dan akhirnya dia memuji Allah karena kesembuhan yang dia dapat, sesuai yang dituliskan pada ayat 8. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, dari firman ini kita diingatkan bahwa tidak ada hal yang sia-sia jika kita berpengharapan kepada Tuhan. Pengharapan kepada Tuhan tidak mengecewakan kita. Oleh karena itu, jangan pernah menyerah, jangan pernah berputus asa, dan tetaplah memiliki pengharapan yang kuat kepada Tuhan. Yakinlah bahwa ketika kita selalu mengandalkan Tuhan, berpengharapan kepada Tuhan untuk setiap proses kehidupan yang kita jalani, Tuhan Yesus akan menyertai kita. Karena Dia sungguh baik kepada kita, karena Dia sungguh mengasihi kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, mari menjalani hari ini dengan pengharapan yang teguh kepada Tuhan Yesus. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman yang boleh kami dengarkan saat ini, di mana kembali kami diteguhkan, yaitu kami harus memiliki pengharapan di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu, berkati firman yang telah kami dengar di dalam hati dan pikiran kami, supaya dapat menjadi bekal di dalam kehidupan kami untuk menjalani hari ini. Bapa yang baik, seluruh aktivitas yang kami lakukan hari ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita bagikan renungan hari ini. Tuhan Yesus memberkati.